warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Adi Kurniawan, nomor absen 27 dari kelas 12 Sekar 1. Saya di sini melakukan ujian praktek bahasa Indonesia untuk mereview film yang ada di tanah air. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Pertaruhan. Anak-anak saya laki-laki semua. Jadi ketika istri saya meninggal, saya betul-betul bingung bagaimana menggantikan posisinya. Bagaimana menunjukkan perasaan pada anak-anak saya. Setiap hari, Bapak selalu menjaga kehormatan Bapak. Nama baik Bapak. Dan dalam satu hari, kamu bikin kacau semuanya. Kamu coreng semuanya. Kamu itu kalau jadi anak yang benar, gak usah ikut-ikutan kakak-kakak kamu. Bapak kan bangga juga kalau suatu hari kamu bisa jadi sarjana. Kamu tuh anak yang paling besar. Harusnya kamu tuh jaga. Jaga kehormatan Bapak. Nama baik Bapak, nama baik keluarga. Janji sama Abang Ical, jaga diri Ical baik-baik. Bapak masih pengen ngeliat Ical jadi sarjana. Film ini bercerita tentang 4 saudara berandal dalam menyelamatkan nyawa ayahnya. Film Pertaruhan, aksi 4 saudara yang mengancam nyawa. Pertaruhan menjadi salah satu film laga yang turut meramaikan dunia perfilman tanah air. Dirilis pada 2017, film ini disutradarai oleh Christo Damar Alam dan ditulis naskahnya oleh Upy Avianto. Alur cerita Pertaruhan berkisar pada upaya 4 anak laki-laki menyelamatkan nyawa ayah mereka yang terkena penyakit kronis. Namun, mereka sama sekali tak memiliki biaya untuk pengobatan yang sangat mahal. Film ini turut dibintangi oleh Adipati Dolken, Aliando Syarif, Jeffrey Nicole, dan Tio Pakusadewo. Lalu, seperti apa kisah Adipati dan ketiga saudaranya? Mari kita simak cerita berikut. Kisah diawali dengan kehidupan normal Ibra, Elzan, Amar, dan Ical. Mereka adalah 4 bersaudara yang tinggal bersama ayah mereka, Pak Musa. Mereka menjalani kehidupan yang sederhana dengan pekerjaan Pak Musa sebagai satpam bank. Meskipun dia sebagai satpam, Pak Musa sangat berdedikasi terhadap pekerjaannya. Sementara anak-anaknya, Ibra bekerja sebagai penjaga bar, Elzan bekerja sebagai pelayan hotel, dan Amar bekerja sebagai sopir. Sedangkan Ical adalah adik bungsu mereka yang masih sekolah. Awal mula penyakit Pak Musa. Suatu hari, Ical mendapati penyakit ayahnya kambuh dan mereka lantas membawanya ke rumah sakit. Setelah diperiksa, ternyata penyakit paru-paru yang ayah sudah bertambah parah dan harus segera diobati. Namun, keempat bersaudara itu tak memiliki uang untuk biaya pengobatan yang sangat mahal. Gaji mereka pun tak mampu menutup semua biaya pengobatan ayahnya. Sejak itu, Ibra melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang, mulai dari mencopet hingga meminjam pada bank. Namun, hasilnya nihil. Ia justru mendapat penghinaan dari bank tersebut. Seolah sia-sia hasil kerja keras mereka tak kunjung terkumpul. Hingga akhirnya terbesit sebuah ide nekat di kepala mereka, yaitu merampok bank. Aksi Ibra dan ketiga adiknya akan menjadi sebuah pertaruhan. Apakah nyawa mereka atau nyawa ayahnya yang selamat? Sampai tiba pada waktunya mereka akan melaksanakan aksinya untuk merampok bank. Sebelum mereka bertiga merampok, mereka meminta maaf kepada Ical karena selalu memukul dan memarahi Ical.
Setelah itu, mereka melakukan aksinya. Semua orang yang di bank terlihat ketakutan. Ibra yang melakukan penodongan dan mengambil uang di bank itu, sedangkan Elsan dan Amar mengawasi jika ada orang yang melaporkan mereka. Namun, tiba-tiba bos dari bank itu datang, dan Ibra pun langsung memukulnya dan meminta untuk memasukkan semua uang yang ada di brankas. Terlihat di sini Elsan yang merasa kasihan karena ada wanita panik dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Lalu Elsan menghampirinya dan ingin membantu, meskipun sudah diingatkan sama Amar. Setelah itu, Elsan pun tertembak sama polisi yang sudah datang, dan Amar langsung membantu Elsan. Namun naas, mereka malah terkena tembak dan mati. Setelah melihat itu, Ibra yang sudah berhasil mengambil semua uang di bank itu, dia langsung membawa uang itu ke rumah sakit untuk membayar biaya operasi ayahnya. Setelah selesai membayar, Ibra keluar dari rumah sakit dan langsung ketangkap polisi. Dalam perjalanan ke kantor polisi, Ibra pun meninggal karena dia tadi sudah terkena tembakan pada saat melakukan aksinya di bank tadi. Dan film pun tamat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.